Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dewi Nur Amalia Alistiqomah, NIM 1812173. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ujian komprehensif kompetensi penunjang. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya. Jadi, metodologi penelitian adalah proses implementasi secara sistematis untuk menggambarkan dan mengilustrasikan, menyingkat, dan merekap dan mengevaluasi data. Materi yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah sebuah metode penelitian ilmiah, boleh dikatakan suatu pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Materi yang ketiga yaitu mengenai macam-macam penelitian. Jadi macam-macam penelitian ada 4, penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian R&D, dan penelitian PTK. Di sini saya akan menjelaskan penelitian yang pertama yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak menggunakan angka-angka, mulai dari mengumpulkan data, penafsiran terhadap data yang diperoleh, serta pemaparan hasilnya. Nah, yang ketiga yaitu penelitian R&D atau Research and Development. Jadi penelitian R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian yang keempat yaitu penelitian tindakan kelas. Jadi pengertian penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas tujuannya yaitu untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, dan menimbulkan budaya akademik di kalangan guru sebagai alat training of service yang melengkapi guru dengan keterampilan dan metode baru dalam mengajar sebagai alat bagi guru untuk lebih inovatif dalam pembelajaran. Untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui perbaikan praktik pembelajaran di kelas, meningkatkan sifat profesional pendidikan dan tenaga pendidikan, meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan melalui perbaikan proses pembelajaran. Manfaat penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan sasaran akhir adalah perbaikan hasil belajar peserta didik sebagai model bagi peserta didik untuk meningkatkan hasil belajarnya melalui tindakan guru yang inovatif dan kreatif dalam upaya mengatasi permasalahan belajar di kelas. Meningkatkan profesionalisme guru karena guru mampu menilai, merefleksi diri, dan memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya. Guru memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sendirinya, dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena selalu terjadi perbaikan penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Yang selanjutnya yaitu pola penelitian tindakan kelas. Jadi pola penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama, pola guru sebagai peneliti, yaitu guru berperan dalam perencanaan dan dalam pelaksanaan PTK. Jika guru melibatkan orang lain seperti dosen peneliti dari LPTK, sifatnya hanya konsultatif untuk menjamin validitas tindakan yang dilakukannya.
Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memecahkan masalah praktis yang dihadapi oleh guru itu sendiri dalam proses pembelajaran. Pola ideal untuk meningkatkan kinerja. Pola ini cenderung dilakukan oleh guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup khususnya dalam bidang pembelajaran, tingkat kreativitas dan tingkat inovatif yang tinggi. Yang kedua yaitu pola kolaboratif, yaitu inisiatif untuk melakukan PTK bukan guru, tetapi dari pihak luar yang berkeinginan untuk memecahkan masalah pembelajaran. PTK dirancang dan dilaksanakan oleh suatu tim yang biasanya terdiri atas guru, kepala sekolah, dosen LPTK, dan orang lain yang terlibat dalam tim peneliti. Guru berperan hanya sebagai anggota tim peneliti yang berfungsi melaksanakan tindakan seperti yang dirancang oleh tim peneliti. Guru tidak memiliki kesempatan yang luas untuk melakukan tindakan, sebab mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi tindakan ditentukan oleh tim peneliti. Dengan demikian, hasil yang diperoleh adalah pengetahuan yang ilmiah dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan dan pemantauannya, melaksanakan tindakan dan mengamatinya, mengolah dan menafsirkan data, serta melaporkan. Yang selanjutnya yaitu sistematika penelitian tindakan kelas. Ya, sistematika penelitian tindakan kelas yaitu yang pertama ada abstrak. Abstrak yaitu menyajikan saripati penelitian yang mencakup latar belakang, tujuan, prosedur, dan hasil. Yang selanjutnya yaitu kajian teori atau pustaka, menyajikan teori-teori terkait atau hasil penelitian terdahulu yang memberi arah terhadap pelaksanaan penelitian. Upaya penulis membangun argumen teoritik terhadap tindakan yang mungkin dapat meningkatkan mutu pembelajaran, serta pertanyaan penelitian dan hipotesis tindakan jika diperlukan. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian menyajikan uraian tentang tempat, waktu, mata pelajaran, dan karakteristik siswa di sekolah sebagai subjek penelitian, serta deskripsi setiap siklus yang mencakup rancangan, pelaksanaan, pemantauan, dan instrumen serta refleksi. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan uraian setiap siklus dengan data lengkap, perubahan yang terjadi, serta tabel atau grafik untuk mendukung penyajian data. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran, menyajikan simpulan hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, serta saran tindak lanjut hasil penelitian. Yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua sumber yang digunakan penelitian sebagai acuan, buku, jadwal, hasil penelitian yang relevan, disusun secara alfabetis. Yang selanjutnya yaitu lampiran, memuat instrumen penelitian, personalia tenaga peneliti, riwayat hidup masing-masing peneliti, data penelitian, serta bukti lain yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian. Yang selanjutnya yaitu siklus penelitian tindakan kelas. Jadi siklus penelitian tindakan kelas yaitu tahap perencanaan atau planning, tahap pelaksanaan atau acting, tahap pengamatan atau observing, dan yang terakhir yaitu tahap refleksi atau reflecting. Yang selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu poin yang gede, yaitu perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, penelitian kualitatif yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif adalah hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu yang atau E, itu variabel penelitian. Nah, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Macam-macam variabel, yaitu yang pertama yaitu variabel bebas atau independent variable. Nah, variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel dependen atau terikat. Variabel bebas biasanya dinotasikan dengan X. Yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu variabel terikat. Nah, variabel terikat atau variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi akibat adanya variabel bebas. Nah, variabel ini biasa dinotasikan dengan Y. Contohnya penelitian mengenai hubungan kesulitan belajar siswa. Nah, kesulitan belajar itu termasuk variabel terikat yang dipengaruhi oleh faktor kelelahan variabel bebas. Yang selanjutnya yaitu variabel moderator. Nah, variabel moderator merupakan variabel bebas kedua. Artinya, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, variabel ini mempunyai karakteristik dasar, yakni lebih sulit berubah dalam jangka waktu tertentu dan sering digunakan dalam analisis regresi linear atau struktural equation modeling. Contohnya, pengaruh kemampuan terhadap kinerja, usia, dan kepribadian seseorang adalah variabel moderator dari contoh tersebut. Artinya, kemampuan kinerja akan semakin kuat apabila seseorang berada di usia yang relatif muda dan ada kepribadian tipe tertentu. Yang selanjutnya yaitu variabel antara. Nah, variabel antara atau intervening variabel adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, sehingga menjadi hubungan yang tidak langsung serta tidak dapat diukur dan diamati. Contohnya, pengaruh kualitas pelayanan atau variabel bebas dan kepuasan konsumen atau variabel terikat terhadap loyalitas variabel antara. Yang selanjutnya yaitu variabel nominal. Nah, variabel nominal merupakan variabel yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan. Contohnya, penggolongan jenis kelamin dipilah dalam pria dan wanita. Jenis pekerjaan dipilah dalam EPNS atau swasta, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu variabel ordinal. Nah, variabel ordinal adalah variabel yang disusun berdasarkan jenjang dalam suatu atribut tertentu. Contohnya, tingkat ranking siswa dalam suatu kelas dipilah dalam ranking tinggi, sedang, dan rendah. Yang selanjutnya yaitu variabel interval. Nah, variabel interval adalah variabel yang dihasilkan dari suatu pengukuran di mana pengukuran itu diasumsikan terhadap satuan pengukuran yang sama. Nah, sifat variabel interval adalah adanya penggolongan, urutan atau ranking, dan suatu pengukuran. Contohnya, prestasi belajar dan penghasilan yang dinyatakan dalam skor. Yang selanjutnya yaitu variabel rasio. Nah, variabel rasio adalah variabel yang terdapat titik nol mutlak dalam kuantifikasinya. Adanya penggolongan, ranking, satuan pengukuran, dan nol mutlak merupakan sifat dari variabel ini. Yang selanjutnya yaitu variabel discrete. Nah, variabel discrete disebut juga dengan variabel kategori karena hanya dikategorikan dalam dua jawaban yang berlawanan, yaitu pilihan jawaban ya atau tidak. Yang selanjutnya yaitu variabel statis. Nah, variabel statis adalah variabel yang keberadaannya tidak dapat diubah, seperti jenis kelamin, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu variabel dinamis. Nah, variabel dinamis adalah variabel yang keberadaannya dapat diubah. Perubahan tersebut dapat berupa peningkatan atau penurunan, misalnya motivasi, kedisiplinan, dan lain-lain. Poin yang keenam yaitu populasi dan sampel. Nah, populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Sedangkan sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Yang poin yang ketujuh yaitu atau G yaitu teknik pengumpulan data.
Nah, teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Nah, teknik pengumpulan data yaitu ada teknik pengumpulan teknik pengumpulan data yaitu ada teknik pengumpulan data kualitatif dan ada juga teknik pengumpulan kuantitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengumpulan data kualitatif yaitu observasi. Nah, observasi adalah proses pemerolehan data informasi dari tangan pertama dengan cara melakukan pengamatan. Nah, yang kedua itu wawancara. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data kuantitatif. Nah, teknik pengumpulan data kuantitatif yaitu angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau tulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden mengenai hal-hal yang diketahui olehnya. Nah, kuesioner adalah satu set tulisan tentang pertanyaan yang diinformasikan atau yang diformulasi supaya responden mencatat jawabannya. Biasanya secara terbuka alternatif jawaban ditentukan. Teknik ini dapat menggunakan kuesioner, daftar cocok atau checklist, dan skala sebagai instrumen penelitiannya. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Nah, wawancara dapat dilakukan dengan individu tertentu untuk mendapatkan data atau informasi tentang masalah yang berhubungan dengan satu subjek tertentu atau orang lain. Nah, instrumen penelitian dari teknik wawancara dapat menggunakan pedoman wawancara atau interview GWD dan daftar cocok atau checklist. Yang selanjutnya yaitu observasi. Nah, observasi dapat menggunakan instrumen penelitian berupa lembar pengamatan, panduan observasi, dan daftar cocok. Nah, yang selanjutnya yaitu tes. Tes dapat menggunakan instrumen penelitian berupa soal ujian, soal tes atau tes, dan inventory. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi dapat menggunakan instrumen penelitian berupa daftar cocok atau checklist dan tabel. Yang selanjutnya yaitu poin ke-8 atau H yaitu teknis analisis data. Nah, teknis analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Nah, teknis analisis data itu ada teknis analisis data kualitatif dan teknis analisis data kuantitatif. Nah, teknis analisis data kualitatif yaitu yang pertama analisis konten atau isi. Nah, analisis konten berasal dari komunikasi penelitian dan berpotensi menjadi salah satu yang paling penting menjadi teknik penelitian dalam ilmu sosial. Nah, analisis konten berusaha untuk menganalisis data-data dalam konteks tertentu berkaitan dengan individu, kelompok, atau atribut budaya mereka. Pada analisis konten, data biasanya dihasilkan atau didapatkan oleh pengamat yang merekam atau mentranskripsikan menjadi materi tekstual. Bisa berupa gambar atau suara yang sesuai untuk analisis. Yang selanjutnya yaitu analisis wacana. Nah, teknis analisis wacana pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis wacana-wacana atau komunikasi antar orang dalam suatu konteks sosial tertentu. Nah, bidang yang dikaji pada analisis wacana yaitu berupa pidato, tulisan, bahasa, percakapan, baik verbal dan non-verbal, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu analisis naratif.
Nah, teknis analisis data naratif pada penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis atau meneliti mengenai kumpulan deskripsi suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi, kemudian menyajikannya dengan bentuk narasi atau cerita. Nah, contoh analisis naratif ini ialah mengenai kajian biografi. Yang selanjutnya yaitu teknis analisis data kuantitatif. Nah, teknis analisis data kuantitatif yaitu yang pertama statistik deskriptif, yaitu analisis data deskripsi pada penelitian kuantitatif ialah analisis data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang ditemukan secara apa adanya. Yang selanjutnya yaitu statistik inferensial. Nah, salah satu tugas statistik inferensial ialah menarik simpulan mengenai suatu variabel yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh untuk digeneralisasikan pada populasi. Generalisasi pada penelitian kuantitatif ialah satu cara pengambilan simpulan terhadap kelompok individu yang lebih luas jumlahnya berdasarkan data yang diperoleh dari sekelompok individu yang sedikit jumlahnya. Pada statistik inferensial bertujuan untuk menentukan sejauh mana data-data penelitian tersebut mewakili atau merepresentasikan populasi. Nah, statistik inferensial tidak dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode dan teknik yang sama pada data yang berbeda. Nah, penjelasannya ialah sebagai berikut. Nah, data nominal yaitu menggunakan analisis kategori. Nah, yang kedua data ordinal menggunakan parametrik, dan yang data interval dan rasio menggunakan parametrik. Yang selanjutnya yaitu poin ke-9 atau I, yaitu hipotesis. Jadi pengertian hipotesis adalah kesimpulan sementara atau suatu jawaban yang bersifat sementara, serta merupakan konstruksi peneliti mengenai masalah penelitian yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, macam-macam hipotesis yaitu ada hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis ini berisi dugaan sementara dari masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Nah, yang selanjutnya hipotesis komparatif. Jenis hipotesis selanjutnya, hipotesis komparatif dugaan sementara ini berisi perbandingan antara dua variabel penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu hipotesis asosiatif. Jenis hipotesis asosiatif yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis ini adalah dugaan atau jawaban sementara atas hubungan dua variabel atau lebih. Jadi, bila kamu meneliti hubungan asosiasi variabel-variabel penelitian, maka hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. Yang selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Nah, hipotesis statistik adalah pernyataan matematis tentang populasi yang diteliti. Hipotesis ini dinyatakan dalam simbol-simbol matematika. Jadi, pernyataan mengenai hubungan variabel digambarkan dalam simbol matematika. Nah, hipotesis statistika terbagi menjadi hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau HO. Jenis ini berupa dengan hipotesis deskriptif. Namun terdapat perbedaan dalam penyebutan hipotesisnya. Ada dua jenis hipotesis ini, yakni hipotesis alternatif atau HA dan hipotesis nol atau HO. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan perbedaan satu variabel dengan variabel lainnya. Akan tetapi, hipotesis ini juga bisa diartikan adanya hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan hipotesis nol dikebalikan dari hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol menyatakan tidak hubungan antar variabel. Hipotesis ini juga dipakai untuk menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak pengaruh antar variabel. Hipotesis statistik juga dapat dibedakan menjadi dua arah dan hipotesis satu arah. Nah, contohnya yaitu HA, yaitu M1 tidak sama dengan M2, yaitu hipotesis dua arah, yaitu kurang spesifik. Nah, HA, M1 lebih dari M2, hipotesis satu arah, tepat dan spesifik. Yang selanjutnya itu hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ini disebut juga hipotesis substantif. Mengapa? Karena hipotesis ini berisi pernyataan mengenai relasi dua variabel atau lebih. Bila kamu perhatikan, hipotesis ini sama dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis ini tidak dinyatakan dalam bentuk simbol matematika, tapi dalam bentuk kalimat.
Tujuan hipotesis yaitu yang pertama memberikan penjelasan sementara tentang gejala, yang kedua memudahkan perluasan pengetahuan dalam bidang tertentu, yang ketiga memberikan pernyataan hubungan yang dapat diuji, yang keempat memberikan arah penelitian, dan yang terakhir itu memberikan kerangka untuk laporan penelitian. Yang selanjutnya itu langkah-langkah pengujian hipotesis. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama merumuskan hipotesis, yang kedua menentukan kriteria pengujian, yang ketiga menentukan tingkat signifikansi dan titik kritis, yang keempat melakukan pengujian, dan yang terakhir itu mengambil kesimpulan. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.